Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengungkap alasan di balik pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk mengamankan kantor Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Kejati, dan Kejaksaan Negeri, Kejari, di seluruh Indonesia. Langkah ini, yang sempat memicu kontroversi, ternyata terkait dengan meningkatnya ancaman terhadap institusi adiaksa yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar, termasuk dugaan korupsi tambang dan penguasaan lahan ilegal. Dalam keterangan resmi pada Sabtu 24 Mei pukul 9 WIB, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pengamanan oleh TNI merupakan bagian dari nota kesepahaman, MOU, antara Kejagung dan TNI yang ditandatangani pada 6 April 2023. Kejaksaan Agung adalah objek vital nasional yang strategis. Pengamanan TNI diperlukan untuk melindungi aset dan personel kami, terutama saat menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh, ujar Harli, seperti dikutip dari laman resmi Kejagung. Pengerahan TNI ini tertuang dalam surat telegram Panglima TNI nomor TR 422/2025 tanggal 5 Mei 2025, yang memerintahkan penugasan satu satuan setingkat peleton, 30 personel, untuk Kejati dan 1 regu, 10 personel, untuk Kejari. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat tertutup dengan DPR, langkah ini diambil setelah adanya indikasi ancaman serius, termasuk upaya suap 2 triliun rupiah untuk menghentikan penyelidikan kasus tambang ilegal. Saya tolak tegas suap tersebut. Kami butuh dukungan TNI untuk memastikan integritas penegakan hukum, tegas Burhanuddin. Pengamat intelijen Amir Hamzah mendukung langkah ini, menyebut pengamanan TNI sebagai respons atas pengalaman buruk masa lalu, seperti insiden penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah oleh Oknum Densus 88 pada akhir 2024. Kasus seperti korupsi timah 300 triliun rupiah menunjukkan adanya tekanan besar dari pihak-pihak tertentu. TNI hadir untuk menjamin keamanan fisik, bukan mengintervensi hukum, ujar Amir. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengerahan TNI bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi mengembalikan duifungsi TNI, terutama setelah revisi UU TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di Kejagung. Pengamanan seharusnya dilakukan Polri. Ini menimbulkan kecurigaan publik, ujar perwakilan koalisi di Jakarta, Jumat 23 Mei. Di platform X, pengguna Vita_EVP menulis, Mahfud MD bilang kejaksaan bukan objek vital yang bisa dijaga TNI Kejagung. Apa kabar? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi polemik ini dengan menyatakan bahwa hubungan Polri dan Kejagung tetap harmonis. Ini soal sinergi, bukan saling tidak percaya. Polri juga terlibat dalam pengamanan, ujarnya pada 14 Mei 2025. Hingga pukul 10.38 WIB, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Pengungkapan alasan Kejagung dijaga TNI mengungkap kompleksitas ancaman dalam penegakan hukum, namun juga memicu debat tentang batas kewenangan militer. Akankah langkah ini memperkuat integritas hukum atau justru memicu ketegangan antar lembaga? Bagaimana pandangan Anda tentang keputusan ini? Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.